Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membasmi manhole. Di belakang ruang yang agak terdistorsi adalah sebidang tanah hitam yang sangat besar. Beberapa putih keputihan kadang-kadang memecahkan permukaan tanah. Mereka patah tulang yang mengungkapkan kedinginan aneh. Di tengah area yang luas ini berdiri aula hitam yang tenang. Itu tampak seperti binatang buas purba karena merayap di tanah. Suatu perasaan yang sangat gelap dan menakutkan perlahan-lahan berfluktuasi atas ruang tertutup ini. Ada rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya, sangat besar, dan kasar membentang dari aula hitam besar. Rantai-rantai ini disisipkan jauh ke dalam tanah. Ada sekelompok kabut hitam berlama-lama di atas rantai ini. Kabut samar-samar membentuk bentuk manusia. Beberapa lustre sesekali berkelap-kelip di atas rantai. Akhirnya, mereka bergegas ke kabut hitam dan menyebabkan kabut hitam muncul seolah-olah itu memiliki bentuk. Seluruh area ini tampak luar biasa tenang. Atmosfer yang aneh menutupinya, membuat orang merinding. Jatuh! Keheningan seperti itu berlanjut selama periode waktu yang tidak diketahui sebelum 10 gugusan kabut hitam berdiri dari rantai. Kabut hitam mengecil sebelum berubah menjadi 10 sosok manusia yang tampak dingin. Orang-orang ini saling bertukar pandangan satu sama lain sebelum mereka pindah dan berkumpul bersama. Ayo pergi. Sudah saatnya bagi kita untuk melaksanakan misi kita. Mudah-mudahan kita akan dapat membawa cukup banyak jiwa kali ini. Seorang figur manusia, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok ini, berbicara dengan suara serak. TSK, kelompok iblis tua Liu melancarkan serangan menyelinap terhadap beberapa kota milik Sky Mansion sebelumnya. Mereka tidak hanya berhasil membawa kembali jiwa yang cukup, mereka bahkan dihargai besar oleh Tianzun pertama. Kali ini, kami juga akan mengubah beberapa kota Sky Mansion menjadi pertumpahan darah. Salah satu orang tertawa dengan cara yang menyeramkan. Ya, ingat untuk tidak meninggalkan orang yang selamat. Pemimpin itu tersenyum. Dia perlahan mengangguk dan melambaikan tangannya. Selusin angka plus berubah menjadi kabut hitam yang bergegas pergi dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Kelompok kabut hitam ini akan keluar dari penghalang ruang ketika ruang di sekitar mereka tiba-tiba terhenti. Itu kemudian dengan keras runtuh. Selusin angka plus bahkan tidak berhasil mengeluarkan teriakan menyedihkan sebelum mereka dihancurkan oleh kekuatan spasial yang menakutkan menjadi apa-apa. Air mata. Penghalang spasial perlahan-lahan terpecah sebagai lubang besar yang terbentuk setelah kelompok orang ini dimusnahkan. Beberapa sosok perlahan berjalan masuk dari luar dan melangkah melintasi tanah hitam. Tiupan! Sebuah suara tajam dipancarkan dari aula besar saat kelompok Xiao Yan melangkah melewati penghalang. Kabut hitam di atas rantai itu mengungkapkan banyak pasang mata menyeramkan yang mengamati kelompok Xiao Yan. Berani-beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah Hall of Souls aku. Kamu meminta untuk mati. Jeritan keras sinis tiba-tiba memecahkan kesunyian. Banyak figur manusia berdiri dari rantai. Tanpa menunggu instruksi, mereka berubah menjadi cahaya hitam yang disertai oleh angin gelap saat mereka menyerang kelompok Xiao Yan dari segala arah. Sekelompok umpan meriam tampaknya dengan senang hati berlarian. Xiao Yan tersenyum setelah melihat mereka menyerang ke depan. Dia melebarkan mulutnya sebelum lautan api yang memanas keluar dari mulutnya. Semua sosok hitam yang masuk dalam 100 kaki dari lautan api akan menghilang setelah 3 napas. Orang-orang yang lebih lemah itu bahkan tidak berhasil menjerit sengsara. Lautan api menyebar. Angka-angka hitam bergegas dari belakang akhirnya membeku tubuh mereka slop. Baru kemudian mereka mengerti bahwa itu kelompok ini tidak di sini untuk bunuh diri. Sebaliknya, itu benar-benar sudah siap.
Bajingan, beraninya kamu bertindak liar di wilayah aula jiwa. Kamu pasti lelah hidup. Semua Tianzun, tangkap mereka. Teriakan yang agak akrab tiba-tiba keluar dari aula karena lautan api menyebar ke langit. Segera, selusin tokoh plus bergegas keluar dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melayang di cakrawala. Mata mereka gelap saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di belakang lautan api. Haha, kamu benar-benar berani mengeluarkan beberapa dozens belaka? Hantu tua Guyu, lebih baik bagimu untuk melangkah maju secara pribadi. Xiao Yan dengan keras tertawa. Tawanya seperti guntur ketika ia bergemuruh dan menyebar melalui aula. Dia melangkah maju saat dia tertawa dan melangkah melintasi lautan api setinggi 1000 kaki. Dia muncul di udara sementara tangannya mengarah pada sekelompok Hall of Souls Tianzun sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang itu terhenti sebagai tangannya dikepal lagi. Bang! Setelah Xiao Yan mengepalkan tangannya, tubuh selusin ditambah Tianzun meledak menjadi genangan darah. Bahkan jiwa mereka telah hancur oleh tekanan spasial yang mengerikan itu. Dengan kekuatan 2 bintang Xiao Do saat ini, tidak mungkin bagi beberapa ahli Dozun untuk menghalanginya bahkan sedikit. Hah! Si Heart Flame? Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan seruan setelah dia mengepalkan tangannya. Ada sosok yang tersisa di ruang yang runtuh itu. Selain itu, orang ini mengandung api biru-biru. Xiao Yan melirik dan mengenali asal-usul api ini. Kamu adalah lelaki tua Mu Gu? Senyum menggoda terangkat di wajah Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menarik sosok manusia itu. Dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan nyala biru yang melekat pada sosok itu. Sosok yang dikenal muncul dari dalam. Anehnya, sosok itu milik pria tua Mu Gu, yang telah berulang kali menemukan masalah dengan Xiao Yan saat itu dan hampir merebut tempat juara Pil Gathering. Xiao Yan? Hati Xiao Yan terkejut. Orang tua Mu Gu, di sisi lain, terkejut pada titik di mana ia merasakan dorongan untuk membasahi dirinya sendiri. Sejak dia gagal merebut api-api 3000, dia telah dikirim ke Manhole. Dia telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari luar dataran tengah selama periode waktu ini. Meskipun dia kadang-kadang mendengar tentang kekuatan Xiao Yan yang melonjak selama periode waktu ini, dia tidak menyelidiki informasi lebih lanjut. Setelah bertemu Xiao Yan lagi, dia akhirnya mengerti bahwa itu kekuatan yang disebut melonjak jauh lebih menakutkan. Do Sheng, kamu sudah benar-benar maju ke kelas Do Sheng? Orang tua Mu Gu menatap wajah muda dan merasa suaranya bergetar. Dalam beberapa tahun, anggota generasi muda itu, yang hanya bisa melarikan diri ketika dikejar olehnya, benar-benar menjadi sekuat ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu dengan kamu dan aku merasa menyesal. The Heart Flame juga merupakan flame surgawi. Sungguh membuang-buang sumber daya alam untuk meninggalkannya bersama kamu. Karena aku telah bertemu dengan kamu lagi, tolong serahkan. Xiao Yan tertawa tanpa sopan. Tangannya di kepala pria tua Mu Gu. Suatu kekuatan hisap yang aneh meletus dari tangannya. Dia benar-benar bermaksud untuk secara paksa menarik si Heart Flame keluar dari tubuh pria tua Gucha. Xiao Yan, kamu berani masuk ke Hall of Souls aku? Kamu benar-benar masuk neraka untuk mencari kematian. Auman marah dipancarkan dari aula sementara Xiao Yan berencana untuk secara paksa mengekstraksi Heart Flame. Sosok hitam bergegas ke depan. Sebuah rantai hitam gelap setinggi 1000 kaki menembus udara seperti naga beracun hitam saat bergegas menuju Xiao Yan. Hanya Ban Sheng yang berani mempermalukan dirinya sendiri? Hantu tua Guyu, kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit ketika rantai itu datang. Dia menjentikkan jarinya dan ledakan sonik rendah terbentuk dari itu. Rantai besar itu tampaknya telah mengalami pukulan berat karena tiba-tiba ditarik kembali. Akhirnya,
itu bertabrakan dengan aula besar. Keluar! Xiao Yan membalikkan serangan Shen Guyu dengan satu jari. Dia meraih dengan tangannya dan sekelompok api biru secara paksa diambil dari tubuh pria tua Mu Gu. Auranya juga menjadi sedikit lebih lemah saat ini. Jelas, dia telah menerima pukulan fatal. Xiao Yan, aku akan terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan kamu. Orang tua mata Cagu berubah menjadi merah darah setelah si Heart Flame dihilangkan dengan paksa. Tubuhnya mulai membengkak. Dia jelas ingin merusak diri sendiri. Saat ini kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di depan aku. Xiao Yan meliriknya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia secara acak melambaikan tangannya. Gelombang angin yang tak terlukiskan dengan keras menabrak lelaki tua Mu Gu sebelum menghancurkan tubuhnya ke dalam kabut berdarah di saat berikutnya. Hall of Souls Zunze ini, yang telah mengubah Xiao Yan menjadi negara yang menyedihkan saat itu, bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri saat ini. Xiao Yan melirik si Heart Flame di tangannya setelah menghancurkan tubuh pria tua Cageha. Dia membuka mulutnya dan menelan Flame. Dengan kekuatannya saat ini, menelan si Heart Flame tidak akan lagi menghasilkan peningkatan kekuatan, tetapi perlu untuk melepaskan Angry Buddha Lotus Flame. Meskipun Life Transforming Flame sangat kuat, itu masih Firdaus surgawi palsu. Hanya setelah memiliki si Heart Flame ini, Xiao Yan akan dapat benar-benar mengeluarkan Fire Extermination Fire. Xiao Yan, tempat ini pasti akan berada di mana Anda mati hari ini. Shen Guyu muncul di udara setelah Xiao Yan menelan si Heart Flame. Dia berteriak dengan suara yang gelap dan padat pada saat yang bersamaan. Maafkan aku. Aku berencana untuk mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Shen Guyu. Ziyan sudah mengganggu fluktuasi spasial yang terjadi di tempat ini. Bahkan jika orang-orang ini memiliki giok spasial untuk memanggil para ahli dari klan Hun, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Karena anak muda sepertimu? Shen Guyu akhirnya tertawa dalam kemarahan ekstrim setelah mendengar kata-kata itu. Xiao Yan adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menyebutkan mengubah Hall of Souls menjadi pertumpahan darah. Tentu saja, aku tahu kamu bukan orang yang bertanggung jawab di sini. Xiao Yan mengabaikan Shen Guyu. Matanya beralih ke aula hitam besar saat dia berkata dengan suara lemah, itu yang disebut pertama Tianzun, tidak perlu terus bersembunyi. Aku, Xiao Yan, pasti akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. HMPH, kata-kata sombong apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu kamu dapat bertindak sesuka kamu setelah mencapai kelas Dou Sheng? Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi klan Hun aku untuk membunuh kamu. Sebuah mendengus dingin es dipancarkan dari dalam ruang besar setelah suara Xiao Yan terdengar. Kabut hitam pekat meletus dari dalam aula. Seorang sosok tua seperti kerangka kurus berjalan keluar dengan aura gelap dan padat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.